Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa hadir kembali untuk bersama-sama menambah wawasan dan keilmuan kita. Semoga dengan keilmuan dan wawasan serta pengalaman yang kita dapatkan nanti akan bisa memberikan perubahan yang signifikan kepada lembaga kita, kepada para santri kita, sehingga lembaga kita semakin maju dan berkembang, santri-santri kita juga semakin banyak yang sukses dan bermanfaat. Para ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, metode Yahki setelah dilaunching beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016 oleh Kiai Haji Asin Sahu Muhammad. Jadi beliau ingin ada sebuah metode yang komplit dan komprehensif, yang kreatif, inovatif, yang selama ini hanya fokus di tahsin. Bagaimana ada metode yang bisa menggabungkan antara tahsin dan tahfidz sekaligus, yang tidak sekedar tentang tahfidz Qur'annya, tapi juga tahfidz hadisnya, yang tidak sekedar tentang satu irama murattal, tapi 7 irama murattal diajarkan semuanya. Itulah konsep dari metode Yahki yang dianjurkan oleh Kiai Haji Asin Sahu Muhammad. Dan alhamdulillah secara perlahan tapi pasti banyak lembaga-lembaga formal di Bojonegoro, di Tuban, di Blora, dan di beberapa tempat yang lain sudah banyak yang menggunakan metode Yahki. Tidak lagi sekolah-sekolah lembaga-lembaga non formal, tapi juga banyak sekali sekarang lembaga-lembaga formal yang sudah menggunakan metode Yahki. Setelah bekerja sama dengan Yahki, banyak sekali sekarang RA atau TK yang lulus TK-nya sudah hafal juz 30, yang lulus TK-nya sudah hafal 100 hadis plus arti plus rawi, dengan konsep setengah juz TKA, setengah juz TKB, dengan konsep 50 hadis TKA, 50 hadis TKB, sehingga tuntas dari TK itu sudah hafal juz 30, sudah hafal 100 hadis plus arti plus rawi. Itulah yang kemudian menjadikan banyak sekolah-sekolah yang sudah menggunakan metode Yahki yang banyak muridnya, bisa naik sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat dari sebelumnya setelah mereka wisuda tahfidz, wisuda hadis. Inilah konsep yang kita tawarkan. Di samping itu tidak sekedar tahsin dan tahfidznya, tapi juga Yahki konsen terhadap akhlak anak-anaknya. Jadi konsep Yahki adalah pembentukan karakter yang langsung dipraktekkan pada saat proses pembelajaran hingga mereka ketika sudah kembali ke rumah masing-masing. Itulah tawaran-tawaran yang diberikan kepada Yahki, oleh Yahki kepada para masyarakat. Semoga dengan tawaran-tawaran ini akan memberikan dampak manfaat yang lebih besar kepada generasi Quran sekarang dan mendatang. Para ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, sekarang kami tidak berhenti pada metode Yahki untuk anak-anak TPQ, tapi kita sudah menindaklanjuti bagaimana anak-anak diniyah kemudian bisa menguasai kitab-kitabnya seperti halnya anak-anak di pesantren. Bagaimana kemudian anak-anak yang dengan metode Yahki kelas 1 sudah tuntas Qur'annya, sudah bisa 7 irama murattalnya, sudah hafal doa-doa hariannya, sudah hafal doa-doa sholat plus arti dan prakteknya, kemudian sudah terbentuk akhlaknya, kemudian sudah bisa hafal sampai 100 hadis plus arti plus rawinya, dan banyak hal lagi yang lain yang sudah dikuasai oleh anak-anak santri Yahki ketika anak itu baru kelas 1 SD atau MI, atau baru kelas 2 SD atau kelas 2 MI. Maka untuk menuju anak-anak kelas 6, maka perlu materi yang jelas, yang pasti. Makanya kemudian Yahki ada metode Yahki akselerasi, di mana anak-anak yang sudah pinter ini ketika sudah kelas 1, kelas 2 sudah tuntas Qur'annya, sudah bagus Qur'annya, sudah bisa membaca 7 irama murattal, kemudian sudah menguasai waribnya dan seterusnya, maka ada tindak lanjut, yaitu anak santri Yahki pinter baca kitab kuning. Nah, metode ini barusan sekitar 1 tahun yang lalu, belum sampai, itu dilonceng juga oleh Kiai Haji Asin Sahu Muhammad sekaligus sebagai penasihat Yahki, yang kami berharap anak-anak kecil sudah bisa membaca kitab kuning. Jadi konsep yang kita tawarkan di metode Yahki akselerasi untuk kitab-kitab kuning ini adalah 1.
anak-anak kecil sudah bisa membaca kitab Tijan Durori kosongan. Tidak sekedar mereka bisa membaca kosongan, tapi juga bisa memberi makna jawab, plus bisa memberikan tarkib lengkap dengan dalil nahwunya. Sehingga anak-anak ketika dia membaca kitab Tijan Durori, dia akan tahu ini mubtada. Setiap mubtada dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Dalil nahwunya nomor sekian, bunyi bednya ini, artinya ini. Inilah yang kita tawarkan dan kita kembangkan untuk kemajuan generasi Islam yang akan datang. Jadi anak-anak punya hafalan baik Quran maupun hadisnya. Anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan irama-irama yang baik dan benar sesuai dengan 7 irama murattal, kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Tapi juga anak-anak punya kemampuan lebih lagi, yaitu punya kemampuan untuk membaca kitab kuning. Sehingga diharapkan anak-anak lulus SD atau lulus MI dengan metode Yahki yang komprehensif ini, yang runtut dari metode tahsin, tahfidz, Quran dan hadisnya, tapi juga kitabnya, lulus dari TK, lulus dari SD atau MI, anak-anak sudah punya kemampuan membaca kitab sekaligus, 3 kitab sekaligus. Yang pertama adalah kitab Tijan Durori, yang kedua adalah membaca kitab Safinah, yang ketiga adalah membaca kitab Takrib. Dengan seperti ini harapannya generasi kita akan jauh lebih baik, lebih berkualitas seperti dulu-dulu yang pernah dicontohkan oleh para salafus soleh, para ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang alhamdulillah metode Yahki tidak sekedar untuk orang-orang Indonesia. Metode Yahki sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Karena ada beberapa sekolah di luar negeri meminta untuk menggunakan metode Yahki sebagai salah satu metode yang diajarkan di lembaganya. Makanya metode Yahki diterjemahkan ke dalam bahasa Arab maupun Inggris. Yang selanjutnya juga metode Yahki juga diperuntukkan kepada anak-anak yang punya kebutuhan khusus, special need. Tujuannya apa? Agar mereka-mereka yang mungkin keterbatasan dalam fisik, keterbatasan dalam sesuatu yang sifatnya indrawi dan lain sebagainya, mereka tetap masih bisa mempelajari metode Yahki dan bisa menguasai banyak hal kaitan dengan metode Yahki. Itulah para ustadz-ustadzah yang kita programkan dan sudah banyak sekarang permintaan untuk bergabung menggunakan metode Yahki. Karena itu sekarang sudah banyak ribuan anak wisuda setiap tahunnya, dan kami berharap ini terus meningkat. Artinya apa? Ketika lembaga itu sudah istiqomah munaqasyah tiap 3 bulannya, ketika sebuah lembaga itu setiap tahun sudah ada munaqasyahnya, munaqasyah setiap tahapan, mulai dari munaqasyah hafal juz 30, hafal 5 juz dan seterusnya, hafal 100 hadis plus arti plus rawi, hafal 500 hadis plus arti plus rawi dan seterusnya. Kemudian bisa hafal gharaib dan mungkin ke depan bisa hafal kaidah-kaidah qiraat sab'ah. Dan kemudian setiap tahunnya sudah rutin wisuda dengan tahapan-tahapan ini, maka pertanda bahwa lembaga itu sudah berjalan maksimal sesuai dengan manajemen yang digariskan dan ditetapkan serta didampingi oleh metode Yahki. Untuk itu sebagai apresiasi atas semua jerih payah para guru itu, maka kemudian metode Yahki memberikan apresiasi berupa hadiah umroh gratis buat para guru-guru Al-Quran pengguna metode Yahki. Harapan kami dengan apresiasi ini akan memberikan semangat lagi untuk mencetak lebih banyak lagi anak-anak hebat, anak-anak yang handal, anak-anak yang berkualitas demi kemajuan Islam di masa mendatang. Itulah para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini memberikan manfaat yang lebih, semangat yang lebih, tekad yang lebih untuk lebih giat lagi mengajar dengan apresiasi yang kami berikan. Tentu bukan ini tujuan utama. Ini hanya sebagai sarana kita untuk lebih giat lagi, untuk lebih semangat lagi memberikan dampak perubahan kepada lembaga-lembaga kita tercinta dan terutama kepada Islam. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.